Pada kali ini kita masuki Minggu Advent yang Dua, Adapun tema kita pertemuan pada kali ini yaitu tentang pertobatan. Nah, adik-adik, sebelum memulai Minggu Gembira kita, ayo kita bernyanyi dan bergerak bersama. Ayo adik-adik. Lulu, skip to my Lulu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik yang terkasih, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersatu ke dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu, di mana kami masih dapat hidup dan menikmati segala anugerah-Mu pada hari ini. Ya Bapa, saat ini kami telah mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Yesus Putra-Mu. Semoga di saat kedatangannya nanti kami layak menerimanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lulu, skip to my Lulu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lulu, skip to my Lulu. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kita ulangi sekali lagi ya, dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata,
ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitaran Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang-orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia-ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak akan pernah padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, Injil yang menyapa kita di minggu Advent kedua ini berbicara tentang seorang imam yang dipilih oleh Tuhan. Siapakah dia? Tadi kita sudah mendengarkan Injil bersama-sama. Siapakah orangnya? Ya, betul, Yohanes Pembaptis. Siapa kira-kira yang tahu siapa ini Yohanes Pembaptis? Ya, betul sekali. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang hamba Tuhan, dan dia dipilih Tuhan untuk memberitakan kedatangan Yesus. Jadi adik-adik, dalam Injil hari ini dikatakan bahwa ketika Yohanes membaptis sebanyak orang di Sungai Yordan, ketika itu datanglah orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Kira-kira siapa di antara adik-adik yang tahu siapa itu orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat dan ahli-ahli Taurat? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi di antara kalian semua, siapa yang mau jadi orang-orang Farisi? Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Jadi adik-adik, apa yang mau disampaikan Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini? Yaitu kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Yesus dipanggil untuk bertobat. Kira-kira apa artinya bertobat? Bertobat itu yaitu bagaimana kita mengakui dosa dan kesalahan kita, bagaimana kita menyesal akan segala kekurangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau kakak mau bertanya, kira-kira apa ya contoh pertobatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh yang pertama itu, bagaimana seorang anak itu yang kebiasaannya itu melawan orang tua. Jadi, lewat Injil hari ini kita ditegaskan untuk tidak lagi melawan orang tua. Kita harus bertobat. Dan yang kedua itu, contoh nyata yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak anak-anak yang sangat malas ke gereja, dan itu membuat Tuhan marah, dan itu tidak boleh dilakukan. Jadi, adik-adik yang terkasih, setelah mendengarkan Injil pada hari ini, kiranya kita harus rajin ke gereja, kiranya kita bertobat. Dan dalam Injil hari ini juga adik-adik yang terkasih, kita juga
diajak untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mungkin di antara kita semua, kita sudah banyak yang sibuk untuk menyiapkan peringatan, bukan? Baju Natal, pohon Natal. Tetapi dalam Injil hari ini yang kita dengarkan, kita diajak untuk tidak hanya fokus kepada peralatan atau apapun itu yang berbau dengan Natal. Tetapi apa yang dibutuhkan, yaitu bagaimana hati kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi, adik-adik yang terkasih, adik-adik yang baik, lewat Injil hari ini, semoga kita semakin mantap, semoga kita semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Semoga, amin. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik yang terkasih, adapun ayat emas kita dari bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 2. Kita ulangi sekali lagi ya, dari Matius bab 3 ayat 2. Demikianlah bunyinya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita ulangi lagi ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik yang terkasih, untuk menanggapi sabda Allah pada hari ini, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang tua, ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan atas kedua orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah rahmat dan kebijaksanaan-Mu serta kesehatan kepada orang tua kami, agar dapat membimbing kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas pemimpin gereja yang Engkau berikan kepada kami, yang dapat memimpin kami ke jalan yang Engkau kehendaki demi kemuliaan nama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman kita yang sedang sakit, ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang sedang sakit. Engkau yang memberikan penghiburan dan kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat bersukacita dan bergembira kembali bersama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua anak sekami, ya Tuhan, berkatilah kami semua anak sekami, terutama dalam masa Advent ini, agar dapat mempersiapkan diri kami menyongsong kelahiran putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk menyatukan segala doa dan permohonan kita, maka marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Loo, loo, skip to my loo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Loo, loo, skip to my loo, loo. Halo adik-adik, salam misioner. Adik-adik, pada hari ini kita akan membuat suatu kreativitas. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan, 1 buah gunting, 2 buah kertas, dan 2 buah pulpen yang berbeda warna. Nah adik-adik, mari bersama kakak untuk membuat kreativitasnya. Nah adik-adik, adapun langkah pertama yang kita lakukan, 2 buah kertas tadi kita satukan dan kita lipat juga, dan harus sama sejajar. Nah, setelah itu kita gambar suatu pola. Bebas ya, kita mau pola yang bagaimana agar membentuk suatu hasil ataupun suatu kerajinan maupun kreativitas. Ini bebas ya adik-adik. Pola yang sudah kita bentuk tadi, kita gunting mengikuti gambar. Mengguntingnya perlahan-lahan saja. Kita ambil bagian yang cukup luas supaya nanti membentuknya supaya lebih mudah adik-adik. Adik-adik, setelah digunting akan menghasilkan suatu bentuk yang seperti ini. Lalu kita buka. Akan membentuk suatu pola love. Karena kebetulan kakak bikin polanya seperti ini. Lalu nanti satu kertas itu kita bikin berisi tentang kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan selama 1 hari ini, yang kita buat sengaja maupun tidak sengaja. Lalu satu kertas lagi berisi harapan kita, berisi pertobatan kita, atau hal-hal apa saja yang ingin kita perubahi dari dalam diri kita. Nah adik-adik, sekarang kita menulis. Karena berisi kesalahan ataupun dosa, jadi kakak menggunakan pulpen yang hitam.
Adapun di sini bentuk-bentuk kesalahan yang kakak buat satu hari ini. Misalnya, saya melawan orang tua. Yang kedua, saya tidak melakukan tugas dengan baik. Ini adalah contoh kesalahan yang kita buat selama satu hari ini. Nah, adik-adik, satu kertas lain berisi tentang harapan kita. Bisa berupa janji ataupun bisa berupa suatu permohonan kepada Tuhan. Misalnya, saya berjanji akan lebih bertanggung jawab. Yang kedua, saya berharap semoga Tuhan selalu mendampingi saya. Nah, adik-adik, ini adalah suatu kreativitas yang saling berlawanan. Nanti kalau adik-adik pengen, ini bisa kita lem dari sudut sini ataupun dari sini, dan kita tempel di pintu kamar kita ataupun di dekat meja belajar kita supaya mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu beserta kita. Nah, ini dia. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membuat suatu bentuk kreativitas dan ini hasilnya. Bagaimana? Gampang kan? Nah, adapun hasil kreativitas ini sebagai pengingat bahwa pada masa Advent ini, masa pertobatan ini, Tuhan mengajak kita untuk lebih merefleksikan diri agar memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Demikian hasil kreativitas kita. Semoga adik-adik senantiasa tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa minggu depan. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik yang terkasih, perutusan minggu ini kita diminta agar berani meminta maaf apabila kita berbuat kesalahan dan berjanji agar kita tidak berbuat kesalahan lagi. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik yang terkasih, untuk menutup pertemuan minggu gembira kita kali ini, maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas sabdamu yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan, bantulah kami untuk mempersiapkan hati kami dalam masa Advent ini agar kami siap menyongsong kelahiran Putra-Mu demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik.